Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Kamim, guru di SDN 1 Berjaya, Kecamatan Martapura, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Provinsi Sumatera Selatan. Di sini saya tercatat sebagai mahasiswa PPG Daljab Angkatan 2 di Universitas Jember. Pada saat ini saya akan melaksanakan ujian kinerja ataupun UKIN dalam PPG Daljab Angkatan 2 pada tanggal 18 Agustus 2021. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tercinta tanpamu, apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Nyatanya diriku kadang buatmu marah, namun segala maaf kau berikan. Pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Nyatanya diriku kadang buatmu marah, namun segala maaf kau berikan. Namun segala maaf kau berikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Sehat? Alhamdulillah, pada pagi hari ini anak-anak masih tetap diberikan kesehatan. Mudah-mudahan anak-anak selalu tetap sehat. Jadi kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini. Namun sebelum pembelajaran pada pagi hari ini kita mulai, Bapak minta kepada perwakilan anak untuk maju ke depan memimpin doa. Kepada Ketua Kelas, silakan. Mari kawan-kawan kita baca doa. Berdoa mulai. Doa selesai. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan pada pembelajaran pagi hari ini bermanfaat dan nantinya dapat bermanfaat bagi kita semuanya, lancar, tidak halangan suatu apapun. Oke? Hari ini anak-anak hadir semuanya? Hadir. Alhamdulillah. Biarpun pada musim pandemi wabah virus COVID-19 seperti ini, anak-anak tetap hadir sekolah. Ini adalah suatu hal yang sangat berharga dan nikmat yang sangat berharga dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan semuanya, dari anak-anak, keluarga anak-anak semuanya tetap diberikan kesehatan. Oke? Kita sebelum kita memulai pembelajaran, kita menyanyikan dulu lagu Indonesia Raya. Kepada anak-anak semuanya, Bapak minta untuk berdiri. Indonesia,
Alhamdulillah kita telah menyanyikan lagu Indonesia Raya sebagai bentuk rasa nasionalis kita kepada bangsa Indonesia. Bahasanya kita bangga kepada bangsa Indonesia sebagai warganya. Mudah-mudahan kita kelak menjadi anak-anak yang dapat berguna bagi nusa dan bangsa. Oke, are you ready? Yeay! Sikap di kelas. Pertama, aku duduk dan berdoa. Kedua, aku dengarkan seksama. Ketiga, aku paham apa yang guru bilang. Hati senang, riang, sedang gembira. Hore! Oke, tepuk semangat. Alhamdulillah. Jadi anak-anak pagi hari ini masih tetap semangat. Jadi jaga semangat kita, jaga imun kita agar kita tetap sehat, ya anak-anak ya. Jadi seperti itu. Selanjutnya kita sebagai warga Indonesia, terutama pada saat ini masih kena yang namanya kita mendapatkan musibah, yaitu wabah virus COVID-19. Bahwa minta kepada anak-anak semuanya, tolong jaga kesehatan dengan menggunakan protokol kesehatan. Masker tetap dipakai kemanapun, ya seperti itu. Sebagaimana yang tertera dalam video ini, bagaimana cara kita dapat menanggulangi COVID-19. Pandemi belum berakhir. Angka pasien COVID-19 yang masih terus bertambah hanya bisa diatasi dengan 6M dan mulai dari diri sendiri. Yuk, simak lagi 6M senjata paling ampuh untuk lawan COVID-19. Yang pertama, menggunakan masker dengan benar. Meskipun sudah divaksin, kita tetap harus menggunakan masker secara benar. Pemerintah sekarang menganjurkan untuk menggunakan 2 masker sebagai pelindung. Yang kedua, mencuci tangan dengan sabun. Hanya 20 detik, nggak lama kok. Cuci tangan dengan sabun ya. Boleh menggunakan hand sanitizer apabila sedang tidak memiliki akses untuk mencuci tangan dengan sabun. Yang ketiga, menjaga jarak. Eits, jangan mendekat. Jaga jarak setidaknya 2 meter dengan orang lain. Hal ini akan meminimalisir terjadinya transmisi virus. Pastikan jarak aman ya. Yang keempat, menghindari keramaian. Nah, kalau menerapkan jaga jarak, otomatis harus menghindari keramaian. Hindari keramaian seperti mal, pasar, apalagi pesta. Oke, itulah tadi bagaimana cara kita harus menjaga dari virus COVID-19. Ada berapa? 6? Ada 6M. Ya. Jadi Bapak minta kepada kalian semuanya tolong jaga jarak, tetap selalu pakai masker. Oke, kita lanjut ke pembelajaran kita pada pagi hari ini, yaitu kita akan mempelajari tema 1, yaitu selamatkan makhluk hidup, subtema 2, hewan sahabatku. Namun sebelum kita memulai pembelajaran lebih lanjut, Bapak akan menyampaikan tujuan pembelajaran pada pagi hari ini. Tujuan pembelajaran kita yang pertama yaitu melalui tayangan nanti PowerPoint peserta didik mampu mengidentifikasi cara perkembangbiakan hewan secara ovipar, vivipar, dan ovovivipar serta manfaatnya dengan benar. Selanjutnya melalui diskusi peserta didik mampu menuliskan cara perkembangbiakan ovipar, vivipar, dan ovovivipar serta manfaatnya melalui peta pikiran dengan benar. Yang ketiga, setelah mengamati teks visual yang diberikan melalui PowerPoint, peserta didik mampu menganalisis ide pokok dan menyajikan dalam bentuk diagram dengan benar. Yang keempat, yaitu setelah menuliskan ide pokok dari teks tentang hewan yang dibacakan, peserta didik mampu mengembangkannya ide pokok dengan menggunakan kalimat sendiri secara diisi dengan benar. Itulah tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada pagi hari ini berkaitan dengan pembelajaran hari ini. Oke anak-anak, kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini. Perhatikan. Saya mau nanya, ini apa anak? Burung. Apa? Burung. Ini adalah burung. Pernah lihat burung? Pernah. Pernah memelihara burung? Pernah. Oke, pernah melihara burung ya. Burung itu kalau makannya apa? Biji-bijian. Biji-bijian, pinter. Terus di burung itu berkembang biak nggak? Oh iya, burung itu punya apa?
Nah, cara berkembangbiakan burung itu dengan cara apa, Nak? Bertelur. Oke. Sekarang ini apa? Ini adalah kuda. Kuda berkembang biak dengan cara apa? Beranak. Jadi kuda itu berkembang biak dengan cara beranak. Oke. Selanjutnya kita lihat apa ini? Ayo, ini apa, Nak? Ular. Siapa yang pernah pegang ular? Ya, ada yang pernah pegang ular ya? Jangan pegang-pegang ular, nanti kamu digigit ular. Ular sangat berbisa. Jadi ular ini berkembang biak dengan cara apa, Nana? Oke, bertelur dan beranak. Oke, selanjutnya perhatikan video ini dengan seksama karena nanti anak-anak akan menganalisis terhadap video ini dalam LKPD, lembar kerja peserta didik dari kelompok masing-masing. Jadi anak-anak, Bapak minta perhatikan video ini ya. Hai, kembali lagi di Ruang Belajar Channel. Sobat belajar, tahu nggak? Di dunia ini, banyak sekali jenis hewan yang hidup di sekitar kita dengan keunikannya masing-masing, baik yang hidup di darat maupun di laut. Sebagai makhluk hidup, hewan mengalami perkembangbiakan. Setiap hewan berkembang biak dengan cara yang berbeda-beda. Apa saja itu? Sebelumnya, sobat belajar tahu nggak apa itu berkembang biak? Berkembang biak adalah proses di mana makhluk hidup bertambah banyak supaya nantinya spesies yang sepertinya tidak akan punah. Berdasarkan cara berkembang biaknya, hewan dibagi menjadi 3 macam, yaitu ovipar, vivipar, dan ovovivipar. Mari kita ulas satu persatu. Yang pertama, hewan ovipar. Hewan ovipar adalah hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur. Ciri-ciri hewan ini yaitu mereka tidak memiliki telinga dan tidak menyusui. Contoh dari hewan ovipar yaitu ayam, ikan, burung, kura-kura, dan lain-lain. Yang kedua, hewan vivipar. Hewan vivipar adalah hewan yang berkembang biak dengan cara beranak atau melahirkan anaknya. Ciri-ciri dari hewan ini yaitu mereka memiliki daun telinga dan biasanya termasuk jenis hewan mamalia atau hewan yang menyusui anaknya. Contoh dari hewan vivipar yaitu sapi, kambing, kucing, jerapah, singa, dan lain-lain. Dan yang ketiga, hewan ovovivipar. Hewan ovovivipar adalah hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur dan beranak. Jadi sobat pelajar, hewan jenis ini bertelur di dalam tubuhnya dan kemudian telur tersebut akan menetas sebelum keluar dari tubuh induknya. Contoh dari hewan ovovivipar yaitu ikan hiu, ikan pari, platypus, dan lain-lain. Demikian penjelasan macam-macam mengelompokkan hewan berdasarkan cara berkembang biaknya. Setelah mengetahui ketiga macam pengelompokan hewan ini, sobat pelajar harus membedakan mana jenis hewan ovipar, vivipar, dan ovovivipar ya. Oke. Sekarang kita mengerjakan LKPD. Jadi tadi kalian sudah memperhatikan ataupun kalian sudah melihat video, tayangan video tadi. Sekarang Bapak minta kepada kalian untuk mengerjakan LKPD dari kelompok masing-masing. Dan anak silakan dikerjakan. Pertama yang harus kalian perhatikan, ini adalah petunjuk pengerjaan LKPD. Amati tayangan YouTube yang ditampilkan oleh guru tadi sudah Bapak tayangkan ya. Sekarang tulis dan sebutkan hewan yang berkembang biak dengan ovipar, vivipar, dan ovovivipar. Bacakan hasil diskusi yang sudah dituliskan tentang perkembangbiakan hewan secara ovipar, vivipar, dan ovovivipar. Jadi dalam LKPD itu nanti ada sebuah pertanyaan petunjuk mengerjakan LKPD seperti ini ya. Jadi inilah sesuai dengan apa yang ada di LKPD yang telah Bapak bagikan. Jadi di sini anak-anak kamu sudah banyak mengetahui jenis. Jadi di sini nanti perkembangbiakan bisa kamu
tuliskan pada diagram seperti ini. Bisa dipahami? Oke, silakan dikerjakan. Jangan lupa tulis nama ya. Ya, yang aktif nanti yang aktif. Oke, ya. Ada pertanyaan nggak? Pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di... Gimana? Pusing? Sakit? Enggak? Oh, makanya. Nah, bagus. Oh, ganteng. Pinter. Ya, pinter. Jangan dilepas-lepas maskernya ya. Biar sehat. Kalau bingung, tanyakan dengan Bapak. Pagiku cerah. Oke. Ya, gak ada yang ditanyakan? Bisa? Kelompoknya sudah ditulis namanya? Sudah? Oke, sudah anak-anak? Oke. Jadi untuk yang tadi adalah IPA, sekarang ke yang bahasa Indonesia. Ini ada sebuah teks dengan judul ayam, sama dengan tadi seperti itu. Jadi anak-anak harus menuliskan ide pokok pada setiap paragrafnya dan dimasukkan pada diagram seperti ini. Jadi ada paragraf pertama dan ada paragraf kedua, ya. Paragraf pertama. Jadi seperti itu. Jadi anak-anak bisa melihat dari paragraf ini, paragraf yang pertama sampai sini, ya. Lanjutkan ke paragraf kedua. Oke. Ini adalah LKPD bahasa Indonesia, dituliskan di sini. Oke. Ya. Sudah selesai? Sudah. Alhamdulillah. Kasih tepuk tangan semuanya. Sekarang kalau sudah selesai, Bapak minta perwakilan dari setiap kelompok untuk presentasi, ya. Jadi anak-anak dari kelompoknya, Bapak minta kepada anak-anak perwakilan dari anak-anak untuk presentasi. Jadi silakan perwakilan dari kelompok 1. Silakan maju. Ovivivipar bertelur dan beranak. Vivipar beranak. Vivipar contohnya adalah kucing, sapi, paus, kuda. Ovovivipar contohnya adalah ikan pari, hiu, dan ular. Vivipar contohnya ikan, ayam, kura-kura, dan burung. Oke. Ada pertanyaan? Ada tanggapan dari LKPD teman kalian? Ada tanggapan? Setuju dengan apa yang disampaikan oleh kelompok 1? Kasih tepuk tangan. Terima kasih kelompok 1. Sekarang Bapak minta perwakilan dari kelompok kedua. Silakan anakku. Untuk kelompok kedua dan kelompok pertama LKPD IPA, ya, silakan dipresentasikan. Berkembang, ovipar bertelur, pipar beranak, ovipipar bertelur dan beranak. Ovipar ikan, ayam, kadal, kura-kura, burung. Pipipar kucing, sapi, lumba-lumba, kuda, ular, cicak, ikan pari, paus. Oke, mana lihat? Wah. Ini hasil karya dari kelompok 2. Bagus. Kasih tepuk tangan anak-anak. Ada yang mau menanggapi dari hasil
presentasi dari kelompok kedua. Nggak ada? Setuju? Oke, terima kasih kelompok kedua. Kasih tepuk tangan sekali lagi. Silakan duduk kelompok kedua. Terima kasih aku. Kelompok pertama dan kelompok kedua sudah. Sekarang Bapak minta untuk kelompok ketiga itu mempresentasikan yaitu pada LKPD Bahasa Indonesia. Ya, silakan maju kelompok ketiga. Paragraf 1. Masyarakat Indonesia sebagian besar memelihara ayam. Paragraf 2. Perbedaan ayam jantan dan betina. Oke. Ada tanggapan untuk paragraf pertama dan paragraf kedua? Setuju dengan jawaban dari kelompok ketiga? Setuju? Setuju. Kasih tepuk tangan, terima kasih. Ya, lanjut ke kelompok keempat. Silakan maju anakku. Paragraf pertama, masyarakat Indonesia sebagian besar memelihara ayam. Paragraf 2, perbedaan ayam jantan dan betina. Oke. Jadi ada tanggapan dari kelompok lain paragraf pertama? Nggak ada. Paragraf kedua ada nggak? Setuju? Setuju. Semuanya setuju? Ya, kasih tepuk tangan untuk kelompok kedua. Oke, terima kasih anak-anak berkaitan dengan apa yang kalian pelajari tadi dari video tadi. Alhamdulillah, terima kasih. Bahasanya dalam video tadi kita telah disajikan berkaitan dengan 3 perkembangbiakan generatif, yaitu yang pertama itu adalah ovipar, yang kedua itu adalah vivipar, yang ketiga itu adalah ovovivipar. Jadi dari situ tadi kita bisa dapat melihat bahasanya hewan-hewan yang ada di dunia ini ada yang mengalami perkembangbiakan dengan cara bertelur, perkembangbiakan dengan cara melahirkan, dan ada yang berkembangbiak melalui dengan cara bertelur dan berenang. Seperti itu. Oke, kita lanjut. Oke, bisa dipahami? Bisa dipahami? Sekarang setelah pembelajaran tadi, presentasi sudah, pembelajaran sudah. Jadi Bapak minta kepada anak-anak, ada pertanyaan? Oke, ada pertanyaan? Ya, silakan. Pak, apa ciri-ciri hewan yang berkembang biak dengan cara ovipar? Jadi pertanyaan yang sangat bagus ya dari Namulan. Jadi bagus sekali pertanyaannya. Sekarang sebelum Bapak jawab, Bapak minta kepada anak-anak siapa yang mau menjawab pertanyaan dari teman kita. Ya, silakan. Apa nak? Apa? Tidak mempunyai daun telinga. Tidak mempunyai daun telinga. Kasih tepuk tangan untuk Andini. Ya. Ada lagi selain tidak mempunyai daun telinga? Nah, coba kamu apa-apa? Tidak memiliki kelenjar susu. Tidak mempunyai kelenjar susu. Terima kasih ya. Ya, jadi benar sekali jawaban dari Andini dan Ulfa. Jadi bahwasanya pertanyaan dari bulan tadi, bahwasanya ciri-ciri ovipar, hewan ovipar itu adalah yang pertama itu tidak mempunyai daun telinga. Yang kedua itu adalah tidak memiliki kelenjar susu. Jadi dan yang selanjutnya itu biasanya dia tergolong pada golongan unggas. Kalau kita lihat dari contohnya, ovipar itu apa sih nak?
Apa? Bertelur. Hewan yang bertelur. Pintar sekali. Hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur. Jadi contoh yang bertelur itu apa? Burung. Burung. Apalagi? Ayam. Ya, burung, ayam. Sekarang Bapak nanya. Jadi ciri-cirinya tadi dia tidak punya daun telinga. Kira-kira ayam punya daun telinga tidak? Tidak. Ya. Ayam menyusui tidak? Tidak. Jadi tidak ada yang namanya ayam itu menyusui anaknya. Jadi yang menyusui itu biasanya adalah sapi. Jadi seperti itu. Jadi kalau ovipar itu ciri-cirinya itu adalah benar sekali. Jadi bahasanya kita tidak mempunyai dia tidak mempunyai daun telinga dan dia tidak mempunyai kelenjar susu. Pintar. Oke. Ada pertanyaan lain? Ya, silakan anakku. Apa tujuan hewan itu berkembang biak? Apa tujuan hewan itu berkembang biak? Agus, pintar sekali ya. Pertanyaannya sangat bagus. Apa tujuan hewan itu berkembang biak? Belum Bapak jawab, ada yang mau jawab dari anak-anak? Ya, apa anakku? Agar tidak punah. Agar tidak punah. Makasih Siti. Agar tidak punah. Benar sekali kan itu udah aduh. Ya. Ada yang lain? Ya, silakan. Apa? Untuk mempertahankan jenisnya. Untuk mempertahankan jenisnya. Ya, Wati, makasih. Ya. Jadi jawaban kedua teman kita sangat bagus. Yang pertama adalah agar tidak punah. Yang kedua adalah untuk mempertahankan jenisnya. Jadi mengapa dia berkembang biak? Seperti pertanyaan teman kita tadi, agar tidak punah. Kalau dia tidak berkembang biak, makanya ayam itu seandainya tidak berkembang biak, dia nanti akan punah. Alhamdulillah ayam tetap kita berkembang biak seperti itu. Ya, jadi itulah anak-anak. Terima kasih dari pertanyaan anak-anak. Jadi gimana? Sudah memahaminya berkaitan dengan pembelajaran pada pagi hari ini? Oke, kalau sudah paham, Bapak minta kepada anak-anak nanti Bapak kasih tugas, yaitu berupa evaluasi. Jadi tadi pertanyaan sudah dan anak-anak sudah bisa. Kita evaluasi ya. Ya, oke. Bapak bagikan soal evaluasi. Pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal, guruku terima kasihku. Sudah selesai anak-anak? Oke, kalau sudah selesai kumpulkan ya, ambil ya. Kau berikan. Terima kasih. Oke, alhamdulillah sudah selesai. Kasih tepuk tangan semuanya. Oke. Oke. Oke anak-anak, pembelajaran pada pagi hari ini telah alhamdulillah dapat kita lalui bersama dengan sukses, tidak ada halangan apapun. Namun sebelum kita mengakhirinya,
pembelajaran pada pagi hari ini, coba Bapak mau nanya kepada kalian, apa yang kita pelajari tadi? Pak, ayo, apa yang kita pelajari tadi? Ya, apa? Hewan yang bertelur disebut ovipar, hewan yang beranak disebut vivipar, hewan yang bertelur dan beranak disebut ovovivipar. Oke, terima kasih. Hewan yang bertelur itu dinamakan adalah ovipar, dan hewan yang beranak ataupun melahirkan, perkembangbiakannya melahirkan itu dinamakan yaitu vivipar, dan hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur dan beranak dinamakan ovovivipar. Pintar sekali ya. Jadi itu ciri-cirinya ovipar tadi apa? Ayo. Ciri-cirinya tadi apa? Sapi. Ciri-cirinya apa tadi? Yang ovipar, yang bertelur, ciri-cirinya apa? Tidak memiliki kelenjar susu. Tidak mempunyai kelenjar susu. Apalagi? Tidak memiliki telinga. Tidak mempunyai daun telinga. Contohnya apa, Nana? Ayo. Ayam. Apa lagi? Bebek. Apa lagi? Burung. Kalau yang vivipar contohnya apa? Sapi. Pintar. Apa lagi? Apa? Kucing. Apa lagi? Apa? Kuda. Pintar. Kalau yang ovovivipar tadi contohnya apa? Ular. Ya, apa lagi? Iya, pintar sekali. Jadi, anak-anak bisa menyimpulkan secara mandiri bahwasanya ovipar itu adalah perkembangbiakan secara ataupun dengan cara bertelur. Vivipar itu perkembangbiakan dengan cara melahirkan atau beranak, dan ovovivipar itu adalah perkembangbiakan dengan cara bertelur dan beranak. Oke? Itulah tadi beberapa hal yang kita pelajari berkaitan dengan pembelajaran pada pagi hari ini. Jadi harapan Bapak kalian bisa mempelajari pembelajaran pada pagi hari ini dan dapat memahaminya agar kelak pembelajaran ini dapat bermanfaat. Jadi Bapak harapkan kalian bisa melihat bahasanya, oh, sapi itu yang dinamakan adalah vivipar, dia adalah melahirkan. Jadi seperti itu. Jadi itulah tadi pembelajaran pada pagi hari ini. Harapan Bapak, anak-anak tetap jaga kesehatan, dan alhamdulillah semuanya berjalan dengan lancar, tiada halangan suatu apapun. Bapak akhiri, tapi sebelum pembelajaran ini kita akhiri, Bapak minta kepada perwakilan anak-anak untuk memimpin doa. Terima kasih. Mudah-mudahan pembelajaran pada pagi hari ini dapat bermanfaat bagi kita semuanya dan memberikan kita pengetahuan dan keilmuan kelak bisa kita lanjutkan untuk kejadian yang lebih tinggi lagi. Oke? Untuk tugas selanjutnya Bapak minta kepada anak-anak untuk dikerjakan tugas yang ada di buku kalian, dan tetap jaga kesehatan, jangan sampai kalian nanti adalah sakit. Tetap gunakan masker kemanapun, ya anak-anak ya. Jadi seperti itu, kebiasaan memakai masker itu sangat bagus. Jadi Bapak akhiri sampai di sini pembelajaran pada pagi hari ini. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.